Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman. Gimana sih cara setting channel YouTube supaya banyak viewers, supaya banyak subscriber. Jadi teman sobat sekalian, itu banyak teman-teman itu sudah mengupload video bahkan sampai ratusan, tapi viewersnya sepi penonton. Bahkan video-video kita itu nggak ada yang nonton. Sebenarnya teman sobat sekalian, itu nggak ada settingan yang khusus ya untuk sebuah channel YouTube. Karena untuk menjadi seorang YouTuber sukses itu berdasarkan dari video atau kualitas video yang kita sajikan. Kalau seumpamanya orang-orang itu suka dengan video kita, satu video suka ditonton banyak orang, bahkan durasi videonya itu ditonton panjang, saya yakin deh video atau channel YouTube teman-teman itu pasti akan cepat berkembang. Tapi sebaliknya, kita sudah optimasi nih, kita sudah setting sana sini untuk channel YouTube-nya, untuk videonya kita optimasi. Tapi kenapa kok sedikit yang nonton? Itu karena mereka itu nggak suka dari video-video yang teman-teman upload. Kenapa saya bilang nggak suka? Biasanya mereka itu nontonnya itu durasinya pendek ya. Jam durasinya tonton mereka tuh pendek. Kalau semuanya teman-teman tuh ngupload video 10 menit, mereka hanya nonton 1-2 menit. Kenapa kok mereka nontonnya pendek? Karena mereka nggak suka. Nah, nggak suka inilah yang membuat retensi atau video teman-teman itu nggak bisa direkomendasikan YouTube. Nah, saya akan coba jelaskan dulu teman sobat sekalian, kenapa saya bilang tadi target ya. Kita untuk membuat channel YouTube, kita optimasi channel YouTube supaya banyak viewersnya, supaya banyak nontonnya, itu kita harus tahu targetnya dulu. Yang pertama, kita tuh targetnya mau bikin konten YouTube itu kemana? Kalau teman-teman udah tahu targetnya, otomatis teman-teman itu menargetkan itu dari mana? Dari search engine YouTube, atau teman-teman itu membuat orang penasaran dari video kita. Karena kalau kita targetkan dari search engine YouTube, otomatis kita targetkan dari judul dan thumbnailnya ya. Judul dan thumbnailnya itu teman-teman sobat sekalian harus melakukan riset dulu. Kira-kira kata kunci mana yang harus tepat kita bikin seperti itu. Nah, kalau teman-teman targetnya adalah supaya video kita direkomendasikan YouTube tanpa harus menggunakan teknik SEO, tanpa harus target ke search engine YouTube, teman-teman harus pintar membuat judul. Judul ini harus kita olah supaya orang penasaran, thumbnail juga seperti itu. Nah, settingannya seperti apa? Nah, jadi buat teman-sobat sekalian, supaya channel YouTube teman-teman atau video teman-teman direkomendasikan oleh YouTube, yang pertama adalah teman-teman harus membuat konten satu niche. Konten satu niche, habis itu kualitas video teman-teman diperbaiki supaya durasi tontonnya lebih panjang. Nah, untuk cara setting channel YouTube-nya, sebenarnya di video saya udah saya jelaskan ya panjang lebar. Nah, teman-teman, ini di tutorial kali ini saya sebenarnya untuk garis besarnya aja untuk settingan sebuah channel YouTube. Karena settingan ini sebenarnya nggak banyak berpengaruh. Pengaruhnya tuh kecil sekali. Bahkan nggak usah teman-teman setting, kalau kualitas video teman-teman bagus, itu video teman-teman itu bisa meledak seperti itu. Nah, cara settingnya tuh seperti ini. Silakan teman-teman masuk ke Google Chrome melalui beranda Google, ketikkan kata kunci YouTube Studio Web. Nah, di situ teman-teman klik aja bagian login, nanti teman-teman akan dibuka tampilannya seperti ini ya, tampilan lengkapnya. Nah, pada saat sudah tampil seperti ini, teman-teman silahkan scroll pojok kiri bawah. Di kiri bawah itu ada logo gear ya, kayak logo gear itu adalah pengaturan. Teman-teman klik aja di situ. Nah, di sini banyak pilihan nih. Ada yang bertanya, Mas, cara ngisinya seperti apa? Sebenarnya di tutorial cara setting channel YouTube itu sudah saya buat ya. Tapi teman-teman itu kadang-kadang Mas penasaran aja. Di bagian umum, silakan teman-teman biarkan aja. Kalau teman-teman di sini ada USD dolar, bisa juga. Teman-teman rubah bagian Indonesia, bisa juga. Itu bebas aja sih sebenarnya, itu nggak terlalu pengaruh. Berikutnya ke bawah ke bagian channel. Nah, di sini agak sedikit pengaruh teman sobat sekalian. Kenapa saya bilang sedikit pengaruh? Karena di sini yang akan mempengaruhi channel kita itu berkembangnya itu ke arah mana. Nah, kalau teman-teman itu bahas tentang mancing, ya udah kata kunci yang teman-teman masukkan di sini, silakan teman-teman masukkan kata kunci yang berhubungan dengan mancing. Kalau perlu teman-teman riset dulu kata kunci mancing itu apa aja. Contohnya cara merakit reel, cara memancing ikan gabus, apa sejenis lah. Teman-teman riset dulu. Nah, ini adalah maksimal 500 kata ya. 500 kata silakan teman-teman maksimalkan. Teman-teman bikin sampai 400 gak apa-apa, it's okay. Tapi jangan melenceng dari channel YouTube teman-teman. Mentang-mentang di sini channel YouTube-nya tentang mancing, teman-teman masukkan Gondrong Labanan, teman-teman masukkan Adit Maharti, atau semua pemancing-pemancing teman-teman masukkan di sini. Nggak bisa. Karena apa? Kita harus mempunyai branding sendiri teman sobat sekalian. Masukkan aja kata kunci yang berhubungan dengan mancing, tapi aktornya nggak usah, nggak perlu. Berikutnya di sampingnya setelan lanjutan. Nah, di sini teman-teman silakan tidak ditetapkan channel untuk anak-anak. Jadi teman-teman masukkan yang itu ya, tidak ditetapkan untuk channel anak-anak. Nah, ke bawah jumlah subscriber silakan teman-teman tampilkan aja, karena jumlah subscriber ini juga mempengaruhi ya, karena orang itu mau melakukan subscribe channel YouTube kita itu biasanya ngelihat
subscribe-nya udah berapa sih? Kalau subscribe-nya udah masih sedikit ya bolehlah dihilangkan dulu. Tapi kalau subscribe-nya udah 1000 ke atas, tampilkan aja teman-teman. Karena itu akan mempengaruhi keyakinan orang untuk mensubscribe channel YouTube teman-teman. Habis itu turun ke bawah, nggak ada lagi, nggak usah. Kelayakan fitur ini biarkan aja. Karena kelayakan fitur ini biasanya kalau sudah diaktifkan, aktif semua. Kita turun ke bawah, default upload. Nah, default upload di sini teman sobat sekalian, ada yang tanya, "Mas, ini kita isi nggak gini?" Sebenarnya diisi bisa, tapi yang membuat kita ribet kan kita membuat video itu macam-macam ya, video A, B, C, D. Itu nggak sama persis. Jadi pada saat kita ngupload tiba-tiba udah muncul datanya, kita kan harus ngapus satu-satu tuh. Kan ribet jadi seperti itu. Kecuali kalau teman-teman itu mempunyai sebuah kalimat yang isinya sama. Nah, itu silakan teman-teman isi aja di bagian deskripsi. Teman-teman isi bagian deskripsi di situ. Jadi pada saat kita ngupload itu udah ngisi sendiri. Jadi di bagian atasnya isi tentang videonya, di bawahnya mungkin promosi, terserah teman-teman sekalian. Nah, kata kunci tagnya ini gak usah diisi karena setiap video kita beda-beda ya. Setelan lanjutan di sebelahnya. Di sini setelan lanjutan buat teman-teman sekalian. Untuk lisensinya biarkan lisensi YouTube standar. Kategorinya, nah di sini kategori teman-teman sekalian, kalau teman-teman itu ngevlog atau jenisnya masih berhubungan dengan kita sendiri yang melakukan, saya biasanya masukkan dengan kategori blog dan orang, semuanya mancing, habis itu konten-konten yang seperti itu, pokoknya blog dan orang saya isi seperti itu. Tapi teman-teman bisa masukkan juga dengan kata kunci mungkin hiburan di situ untuk kategorinya. Turun ke bawah, bahasa video kita masukkan Indonesia kan, karena kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Sertifikasi tidak ada. Pilih judul dan deskripsi, bahasa judul dan deskripsi teman-teman bisa masukkan Indonesia, teman-teman bisa kosongin juga nggak apa-apa. Visibilitas komentar, silakan teman-teman tahan komentar yang berpotensi tidak baik. Nah, di sini teman-teman pilih yang itu ya, tahan komentar, karena kalau teman-teman pilih yang lainnya atau teman-teman publikan semua komentar, bahkan nanti komentar-komentar yang mengandung spam atau komentar-komentar negatif itu akan muncul semua. Jadi kita tahan komentar yang berpotensi tidak sesuai seperti itu. Habis itu tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Teman-teman tunjukkan aja, teman-teman contoh. Nah, kalau default upload sudah, yang ke bawah itu nggak perlu teman-teman. Teman-teman nggak perlu menyeting yang di bagian bawahnya, itu udah beres. Jadi teman-teman cukup sampai dengan default upload. Nah, nanti kalau sudah kita setting channel YouTube-nya seperti itu teman-teman sekalian, kita akan setting ke videonya. Nah, setting videonya itu seperti apa? Pada saat kita ngupload melalui aplikasi YouTube, itu kan biasanya kita belum mengisikan deskripsi, belum mengisi kata kunci, kita belum setting sana sini. Itu teman-teman sekalian silahkan buka aja di bagian YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio itu kalau kita buka di YouTube Studio tampilannya kan di situ ada statistik, ada analitik, habis itu di situ ada konten-kontennya. Nah, kita optimasi di bagian kontennya. Silakan teman-teman klik di bagian videonya. Nah, kalau teman-teman sudah klik di bagian videonya, di situ ada logo pensil di bagian atas ya. Silakan teman-teman klik di bagian logo pensil di bagian atas. Kalau teman-teman sudah klik ke logo pensilnya, kita akan ditampilkan seperti ini. Ada judul, deskripsi, publik, habis itu monetisasi aktif, penonton, playlist. Jadi buat teman-teman sekalian, pada saat kita upload video melalui beranda atau aplikasi YouTube, saran saya itu teman-teman jangan langsung publik. Teman-teman pilih aja tidak publik, karena kalau teman-teman pilih publik otomatis sudah terpublik tapi kita belum optimasi. Karena gini, pihak YouTube itu pada saat kita ngupload video pertama kali, dia itu sudah menerima data ya, data yang kita isi. Nah, pada saat pihak YouTube menerima data pertama kali ternyata data kita nggak lengkap, itu kita susah untuk direkomendasikan dari pihak YouTube. Jadi jangan sekali-kali teman-teman itu publik dengan video seadanya seperti itu. Jadi kita harus optimasi dulu videonya baru kita publik. Nah, dari sinilah teman-teman kalau sudah masuk ke YouTube Studio, posisi visibilitas masih tidak aktif, teman-teman ganti dengan publik. Nah, setelah publik, deskripsinya teman-teman isi. Teman-teman isi deskripsinya, habis itu hashtagnya teman-teman isi. Deskripsi ini teman-teman isi 2-3 paragraf tentang isi dari video kita. Teman-teman isi seperti itu. Kalau udah selesai, baru kita turun ke bawahnya penonton. Seperti yang tadi, video tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Berikutnya lagi, ke bawah lagi, tidak atau jangan dibatasi untuk penonton berusia 8 tahun ke atas. Jadi penontonnya ini bebas. Kita isi seperti itu aja teman-teman sekalian. Nah, berikutnya playlist. Playlist kita buat ya. Di sini teman-teman sekalian, kalau membuat playlist itu kita menggunakan atau kita membuatnya itu melalui komputer atau melalui HP bisa, tapi menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Google Chrome kita buka versi desktop. Nah, di situ kita bisa membuat playlist. Nah, kalau kita sudah bisa membuat playlist, sebenarnya pada saat kita klik di menggunakan HP Android, menggunakan YouTube Studio, itu secara otomatis sudah tampil ya, playlist kita itu apa aja udah tampil. Nah, berikutnya lagi yang paling bawah yaitu opsi lainnya.
Opsi lainnya teman-teman sobat sekalian, silakan teman-teman isi tagnya sesuai dengan isi videonya. Jangan isi tag sembarangan. Contohnya ini video tentang mancing, tapi teman-teman isi tag yang lainnya seperti itu yang tidak berhubungan dengan isi video tersebut. Itu akan mempengaruhi rekomendasi YouTube. Jadi jangan sekali-sekali kita ngisi tag sembarangan. Kalau udah ngisi tagnya, kategorinya biarkan, karena kategorinya itu kalau kita udah setting di di channelnya itu kita nggak perlu setting lagi di videonya, karena secara global ya sudah lisensi YouTube standar ini sudah. Visibilitas komentar ini sudah kita setting juga. Nah, urutan komentar, kalau menurut saya, buat teman sobat sekalian, urutan komentar itu yang bagus seperti apa? Sebenarnya yang bagus itu urutan komentar adalah kita setting yang terpopuler. Karena apa? Mereka pada saat membuka video kita, ada komentar-komentar yang populer tuh mereka biasanya terpancing untuk melakukan komen juga. Nah, kalau teman-teman setting terbaru, biasanya untuk channel-channel yang komentarnya udah terlalu banyak, jadi kita setting baru. Seperti channel YouTube saya ini, kan komentarnya ngawur tuh, dan banyak sekali. Jadi saya setting baru. Supaya apa, komentar-komentar terbaru itu bisa muncul di atas. Karena kalau populer aja, otomatis kasihan teman-teman yang lainnya itu komentar terbarunya nggak terbaca. Oke, cukup jelas ya teman sobat sekalian. Jadi sekali lagi saya bilang, untuk settingan channel YouTube mulai dari channelnya, dari videonya itu settingannya tuh seperti itu. Tetapi untuk memperbanyak viewers, untuk memperbanyak jumlah tonton di video kita, itu sebenarnya bukan dari settingan ini aja, tapi dari kualitas video teman-teman. Kira-kira kualitas video teman-teman itu udah maksimal atau belum? Video yang kita sajikan ke teman sobat sekalian, ke penonton, itu kira-kira memuaskan mereka enggak? Mereka mau berlama-lama enggak nonton video kita? Kalau mereka enggak mau berlama-lama nonton video kita, otomatis teman-teman harus perbaiki dari kualitas videonya. Nah, biasanya orang-orang yang menonton video kita dengan durasi lama itu bukan hasil dari promosi video kita, promosi channel YouTube kita. Kalau kita mempromosikan video atau channel YouTube kita ke orang lain, itu biasanya mereka hanya penasaran, membuka, klik sebentar, nggak sampai 1 menit mereka tutup kembali. Nah, ini akan merusak retensi dari video kita untuk dipromosikan atau direkomendasikan pihak YouTube. Jadi buat teman-teman, kalau seumpamanya video kita supaya bagus, durasi tontonnya, teman-teman targetkan di search engine YouTube menggunakan teknik SEO atau berharap direkomendasikan di YouTube secara alami. Oke sobatku, itu saja sharing saya gimana settingannya, caranya supaya video kita banyak viewers, supaya video kita banyak yang nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.